Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Nimadi Jentiswari Lestari, kelas 10 OTKP 1, nomor absen 24. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Kadin 3.3 menerapkan persyaratan personil administrasi. Pengertian personil administrasi. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, personil kantor adalah pegawai, anak buah, awak. Tentunya kita sering mendengarnya dengan istilah karyawan, pegawai negeri, pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah dan digaji oleh pemerintah, pegawai swasta, pegawai yang bekerja pada perusahaan swasta atau di luar instansi pemerintah dan digaji oleh perusahaan swasta tersebut. Pegawai tetap, pegawai yang sudah diangkat resmi memiliki status pegawai dengan gaji dan tunjangan tetap, baik pekerja di instansi pemerintahan maupun swasta. Jadi, dapat disimpulkan bahwa personil kantor adalah orang-orang atau karyawan atau pegawai yang menjalankan atau melayani pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi atau kantor, pemerintahan atau swasta untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji atau tunjangan. Macam-macam personil kantor. 1. Administrator atau petugas pelaksana administrasi adalah orang-orang yang menentukan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalankan oleh kantor sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Manajer. Manajer adalah orang yang memimpin pelaksanaan kerja, menggerakkan orang lain atau para staf, mengelola dan mendayagunakan uang, peralatan, sarana dan prasarana kantor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada staf atau pembantu ahli. Adalah para tenaga ahli yang karena kecakapan dan kemampuan dalam bidangnya bertugas membantu administrator dan manajer dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantor. Yang keempat ada work. Adalah para karyawan yang langsung digerakkan oleh manajer dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantorer atau pegawai atau pekerja. Tugas dan tanggung jawab personil kantor. Besar kecilnya tugas dan tanggung jawab personil tergantung jenis dan besarnya suatu organisasi atau kantor. Secara umum dan tanggung jawab personil kantor sebagai berikut. Kepala kantor atau pimpinan kantor atau direktur kantor bertugas memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan. Administrasi bertugas mengelola urusan rumah tangga kantor dan bertanggung jawab mencatat dan menyimpan semua warkat atau surat keluar dan masuk. Bagian keuangan atau kasir bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan, mengatur arus kas keluar dan kas masuk. Sekretaris bertanggung jawab membuat agenda dan jadwal kegiatan kerja pimpinan juga untuk karyawan di bagian lainnya serta membuat surat keluar. Penerima tamu bertanggung jawab atas pelayanan terhadap tamu atau orang-orang yang mempunyai kepentingan terhadap kantor. Perangkat kerja personil kantor. Umumnya perangkat kerja yang dibutuhkan berupa meja atau kursi kerja, lemari arsip atau filing kabinet, alat tulis, kertas tulis, komputer, mesin tik, pesawat telepon, dan lain sebagainya. Perangkat kerja yang dibutuhkan dalam membantu proses tugas-tugas administrasi adalah komputer. Berikut beberapa kemudahan penggunaan komputer. Dengan Microsoft Word, tidak perlu lagi repot-repot berulang kali mengetik surat. Aplikasi spreadsheet pada Microsoft Excel dapat memudahkan pengerjaan laporan keuangan. Aplikasi database, alat scanner, local area networking, dan email. Tahap-tahap pengadaan personil kantor. Analisis jabatan. Menurut KBBI adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab duduk perkara. Manfaat analisis jabatan adalah untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan uraian pekerjaan, job description, spesifikasi pekerjaan, job specification, dan evaluasi pekerjaan, job evaluation. Analisis jabatan berguna untuk perekrutan dan seleksi karyawan, kompensasi gaji karyawan, evaluasi jabatan, penilaian prestasi kerja karyawan, pelatihan atau training, promosi dan pemindahan karyawan, organisasi, memperkaya pekerjaan, penyederhanaan pekerjaan, penempatan karyawan, dan rekrutmen. Syarat-syarat personil kantor. 1. Pada dasarnya ada beberapa persyaratan untuk seorang personil kantor, yaitu persyaratan pengetahuan yang biasanya masih diukur dari tingkat pendidikan calon pekerja,
Persyaratan keterampilan. Seseorang personil kantor dinyatakan terampil bekerja apabila karyawan administrasi telah mampu dengan baik melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang mencakup 6 kegiatan, yaitu menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan. Persyaratan kepribadian. 2. Syarat kepribadian yang diperlukan oleh seorang personil kantor adalah sebagai berikut. 1. Loyalitas. Loyalitas yaitu kesetiaan terhadap perusahaan dan pekerjaannya. Tekun dan rajin, yaitu setiap melaksanakan pekerjaan selalu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, cermat, dan teliti. Kesabaran yang teliti, ulet dan tidak cepat putus asa dalam melakukan pekerjaan. Kerapian, yaitu setiap pekerjaan dilakukan dengan baik, rapi, dan tidak berantakan. Dapat pula diartikan sebagai rapi dalam berpakaian, santun dalam bersikap. Dan yang terakhir, dapat menyimpan rahasia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.